Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, kebaikan, bahkan nikmat kita bisa mengikuti webinar yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Saya ucapkan alhamdulillah telah terlaksana webinar Public Speaking Generasi Cemerlang Milenial yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Terpadu Al-Ulum Terpadu Medan, BEM STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan, dengan mengangkat tema Public Speaking Generasi Cemerlang Milenial. Alhamdulillah sudah terlaksana pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khairil, SHI, coach trainer kita pada kali ini. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Khairil yang telah bersedia menjadi coach trainer kita, membagi ilmu talent Bapak sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi Bapak. Dan yang saya banggakan adalah mahasiswa-mahasiswi STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan yang telah melaksanakan webinar ini, yang telah memberikan pengorbanan waktunya, tenaganya, pemikirannya, ya, Masya Allah, mahasiswa-mahasiswi STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan. Semoga webinar ini bermanfaat, berguna bagi BEM, STEBIS, bagi generasi milenial, bagi masyarakat umumnya yang ikut dalam kesempatan webinar yang berbahagia ini. Dan Ibu juga mendoakan semoga webinar ini menjadi amal solih bagi BEM STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan karya BEM STEBIS ini, webinar ini mudah-mudahan bermanfaat bagi umat, ya, menjadi amal kebaikan bagi BEM STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan, dan kita pun yang mengikutinya juga menjadi kebaikan bagi kita. Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan, ya, berkomitmen mengembangkan ekonomi Islam yang unggul dan kompetitif, dan juga menjadi pusat kajian ekonomi Islam. STEBIS juga berupaya, STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan berupaya membentuk mahasiswa-mahasiswi Islam yang religius, smart, disiplin, dan mandiri. Juga memiliki keimanan yang kuat, berakhlakul karimah, berakhlak mulia, menguasai ekonomi Islam, dan meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, selamat saya ucapkan kepada BEM STEBIS Al-Ulum Terpadu Medan yang telah melaksanakan webinar ini, dan kepada semua peserta webinar, semoga bisa mengikuti webinar ini sampai akhir, diberi Allah Subhanahu wa taala kelancaran, keberkahan, keridhaan,
dan kita semuanya diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam bisawab, saya cukupkan kata sambutan dari saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah menyampaikan kata sambutnya. Langsung saja kita masuk ke acara yang keempat, yaitu Coach Training Public Speaking Generasi Cemerlang Milenial yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Khairil SHI. Kepada Bapak Muhammad Khairil, kami persilakan untuk penyampaian materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, apa kabar semuanya adik-adik sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Iya, saya berbahagia sekali hari ini bisa bertemu orang-orang hebat ya di Kota Medan ini, dan mungkin tidak hanya di Medan ya, karena saya dengar kemarin juga ada yang ingin ikut di acara ini, bahkan dari Banda Aceh ya. Mudah-mudahan mereka sudah gabung ya ke ruang Zoom meeting kita. Baik adik sekalian, kita akan bersenang-senang sampai sesi terakhir nanti, sekitar 60 menit ke depan ya, atau sekitar 90 menit ke depan, kita akan bersenang-senang belajar tentang potensi yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah yang hadir di grup Zoom meeting ini punya mulut semua ya? Punya, Pak. Ya. Oke, artinya apa? Mulut yang Allah berikan pada kita ini harus kita syukuri. Dan bentuk kesyukurannya adalah menggunakan lisan yang kita punya ini untuk sebaik-baik manfaat, gitu ya, untuk sebaik-baik perubahan yang terbaik buat kehidupan kita. Oke, baik ya. Saya akan kenalkan diri saya dulu. Silakan Bang Rizky ya. Ya, sudah muncul ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang public speaking for student. Ya, student ini bisa para pelajar SMA ya, bisa juga pelajar selevel mahasiswa juga bisa memanfaatkannya gitu ya. Nah, kita akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk bagaimana kita meningkatkan potensi ya, potensi kemampuan berbicara kita dengan baik. Oke, next, Bang Rizky. Slide-nya. Oke ya. Jadi tema kita adalah step to be the best speaker. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa menjadi seorang public speaking yang baik ya. Oke, next. Silakan lanjut ya. Nah, jadi kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Khairil ya. Saya itu pimpinan dari Mitra Cendekia Leadership Center, sebuah lembaga pelatihan profesional ya, pengembangan SDM, dan ini berkantor di Medan ya, Jalan Medan 7, nomor 64C Medan. Oke, itu nomor telepon saya, silakan nanti di screenshot boleh juga atau dicatat. Setelah sesi ini adik-adik sekalian bisa nanti diskusi dengan saya untuk membahas ya materi ini. Next, lanjut Bang Rizky. Ya, jadi untuk meyakinkan adik-adik semua bahwa memang saya sendiri seorang public speaker ya, seorang pelatih SDM. Orang bilang trainer ya, ada yang bilang juga dengan konsultan SDM dan sebagainya. Nah, yang Anda lihat di layar itu adalah beberapa event pelatihan yang pernah saya pimpin ya. Ada entrepreneur motivation, ada achievement motivation dan sebagainya ya. Nah, dan hari ini adalah materi public speaking yang juga sering saya bawakan ketika event-event ya, event-event yang dimintakan baik untuk event di perusahaan, ya, di lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa program training dan seminar program. Nah, jadi gara-gara saya mengasah kemampuan komunikasi ini ya di sekalian, akhirnya saya punya kemampuan untuk melatih banyak orang ya, berbicara tentang banyak hal ya dalam hal pengembangan SDM. Nah, nanti Anda semua juga bisa belajar bagaimana mengembangkan potensi public speaking Anda dalam berbagai bidang. Jadi di sana ada program-program training dan seminar program yang saya miliki ya.
Jadi ada motivasi spiritual, ada character building, ada excellent personality, ya, ada emotional spiritual intelligence, ya, ada public speaking, ya, termasuk di sana, dan ada juga training of trainers. Nah, dan ini semua nanti perlahan-lahan juga akan saya share, saya akan bagikan ke mahasiswa STEBI Al-Ulum Terpadu yang mengadakan acara ini. Menarik sekali buat adik-adik nanti yang ingin bergabung ke STEBI misalnya, kalau ada memang ada rezeki dan minat bergabung ke STEBI, materi-materi ini perlahan-lahan kita berikan sebagai salah satu ekskul dari kegiatan di kampus ini. Oke, next, Bang Rizky. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana langkah penting untuk pembicaraan yang handal. Ya, kita segera mulai ya. Bismillah. Oke, lanjut. Coba lihat ini. Ini ada gambar bujur sangkar. Ya, gambar bujur sangkar. Coba perhatikan ya. Jadi itu ada satu kotak kecil itu adalah satu kotak bujur sangkar. Bujur sangkar itu apa definisinya? Ada yang tahu? Definisi bujur sangkar? Sama sisi, ya, betul? Ya, bujur sangkar itu definisi adalah untuk bangun sama sisi. Ya, jadi semua sisi kiri, kanan, atas, bawahnya itu sama ukurannya. Oke. Nah, sekarang coba sebelum mulai materi kita, silakan dilihat ada berapa jumlah bujur sangkar dalam kotak ini. Silakan dihitung. 16 ya. 16. Berapa? Pak. Ada berapa? 16. 16. Cuma 16, nggak ada lagi? Oke, yang lain boleh ngomong, silakan. Ayo, ada berapa? Lihat ya, sepintas kita lihat cuma 16 ya. Coba lihat, itu adalah satu kotak kecil bujur sangkar ya. Nah, gabungan 4 kotak bujur sangkar itu membentuk satu kotak bujur sangkar yang besar. Ya enggak? 17, Pak. Ya, Pak. Nah, coba hitung lagi. Jadi ada berapa? 21. 21, cukup? Hitung dulu. Ayo, ada berapa? Silakan. Ayo. Ini ada games awal kita dulu. Jadi gabungan 4 kotak bujur sangkar ya, itu membentuk satu bujur sangkar yang agak besar. Kalau tadi 16 yang kecil, sekarang yang agak besar. Itu ada berapa semua? 16, 17, 18, 19, 21. ya, dari paling atas sampai paling tengah dan bawah. Dapat? Oke. Ingat juga, gabungan 9 bujur sangkar membentuk satu bujur sangkar yang besar. Ketemu? Temu. Ini yang lain pada ngitung ini kan? Ya. 21. Ya. 22, Pak. Zega, gimana? Ketemu nggak jumlahnya berapa? 22, Pak. 22, Pak. Oke, yang lain. Cut Mutia. Dengar nggak nih? Hitung nggak? Atau ada di sini Feni? Berapa jumlahnya? Pada ikut ngitung apa enggak nih? Rahma Rizky Lubis? Oke, yang mau jawab silakan di unmute. Ya, dihidupkan speakernya. Boleh, silakan. Ada berapa jumlahnya? 22 ya. Ingat, 4 kotak bujur sangkar membentuk satu bujur sangkar yang agak besar. 9 kotak bujur sangkar membentuk bujur sangkar yang besar. 16 kotak bujur sangkar yang bergabung itu juga membentuk satu bujur sangkar yang paling besar. Berarti berapa jumlahnya? 22. Lebih. 7, Pak. 27. Ayo. Bang Rizky juga boleh jawab lah. Oke, kita lihat ya.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Itu tambah kotak yang kecil. Yang kotak 9, 26, 27, 28, 29, dan terakhir 30. Kotak yang paling besar adalah jumlah dari 16 kotak itu keseluruhan. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Ayo. Terus ya. Nah, apa maksudnya? Ketika kita melihat kotak itu secara sederhana, ketika saya tanya, berapa jumlahnya? Langsung kita mengatakan 16 di awal tadi. Betul? Ya. Kita langsung bilang 16. Kenapa? Itu hanya melihat sepintas. Ya. Tetapi ketika saya ajak untuk merenung lebih dalam, ya, bayangkan lebih dalam, ketahui lebih dalam, ternyata akhirnya kita menemukan jumlahnya bukan cuma 16, tapi nambah terus. Tadi Rizky menyatakan ada 22, ya. Ada yang 27. Sampai akhirnya kita ketemu 30. Benar ya? Nah, itu artinya apa? Itulah bedanya antara pandangan sepintas dengan perenungan yang mendalam. Nah, ini hikmahnya ya. Inilah bedanya antara apa tadi? Pandangan yang sepintas dengan perenungan yang mendalam. Kalau kita hanya sepintas melihat siapa diri kita hanya melihat sebagai, ya saya ini siapalah. Ya. Hanya anak Medan yang ya kuliah atau sekolah di sekolah tertentu, pokoknya nggak menarik. Nggak asik gitu ya, nggak terkenal. Nah, itu sepintas ya. Tapi kalau kita mau mendalami lebih dalam, siapakah diri kita? Ternyata pada diri kita banyak potensi orang-orang sukses yang juga kita miliki. Contoh, adik-adik sekalian tahu nggak yang namanya Pak Mario Teguh? Tahu Pak, tahu. Tahu, ya. Pak. Siapa itu? Motivator. Iya, motivator, betul ya. Nah, Pak Mario Teguh itu pernah ngomong begini, saya pernah dibully sama anak-anak muda, katanya gitu kan. Allah, Pak Mario Teguh cuma ngandelin mulutnya aja gitu kan, cuma ngandelin omongan aja, masa dibayar mahal gitu kan. Nah, apa itu cuma ngomong dibayar mahal ya? Lantas Pak Mario Teguh bilang begini, kalau Anda menganggap bahwa bicara saya ini sepele dan remeh dan tidak ada apa-apanya, coba Anda tawarkan diri Anda untuk berbicara di TV nasional. Misalnya TV One atau Metro TV. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang TV tersebut mau menampilkan Anda? Satu. Gitu ya. Gampang nggak orang TV mau menampilkan diri Anda? Kalau tidak gampang, tidak bisa, berarti tidak gampang sebenarnya. Dan itu bukan main-main kan. Yang kedua, setelah Anda muncul di TV tersebut, maukah mereka menayangkan tayangan Anda berulang-ulang? Bahkan mencarikan iklan buat TV Anda, acara Anda, dan memberikan Anda salary yang cukup besar, fee yang cukup besar. Menurut adik-adik gampang nggak itu? Nah, gampang ya. Nah, karena itu tidak gampang, maka ini sebuah bukti bahwa omongan seorang murid Teguh itu bukan omongan biasa, tapi omongan yang bisa membangkitkan spirit orang untuk berpikir dan berbuat jadi orang yang sukses. Nah, itulah yang dihargai oleh banyak orang. Nah, pernah tahu nggak, ini sedikit bicara masalah rahasia para pembicara kelas nasional ya. Pernah tahu nggak kisi-kisinya berapa rate yang diperoleh Pak Mario Teguh untuk bicara 2 jam aja misalnya? Pernah dengar nggak? Berapa harga yang dibayar oleh panitia untuk seorang Pak Mario Teguh bicara tentang SDM, tentang motivasi? Nah, kalau belum pernah dengar, saya pernah dengar kawan-kawan dari kampus di Medan ini, mereka pernah mengundang Pak Mario dan hanya bicara 2 jam. Ya, sekalian. Tahu berapa honornya? Alhamdulillah, nggak banyak ya, cuma 60 juta rupiah. Dikit atau banyak itu? Banyak. Lumayan banyak, Pak. Silakan ya, silakan berinteraksi ya, jangan takut ngomong ya. Kalau memang tidak di-mute-kan suaranya, silakan ngomong. Dikit atau banyak?
Banyak. Banyak ya. Oke. Banyak, Bapak. Pak Mario punya mulut. Adik-adik punya mulut? Punya, Punya. Pak. Punya. Apa bedanya mulut Pak Mario dengan mulut Anda? Gak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Sama-sama ada gigi, ada suaranya, ada lidah ya. Tapi kenapa orang mau membayar mahal kata-kata yang keluar dari Pak Mario, sementara kita banyak orang yang akhirnya benci dengan kita gara-gara kata-kata yang kita keluarkan itu bukan malah berharga, tapi nyakitin hati orang. Betul? Sama-sama ngomong, tapi yang satu membangkitkan motivasi orang, yang satu mendorong untuk berbuat lebih baik. Tapi ada juga orang ngomong yang bukan membangkit motivasi orang, tapi malah membuat kerusakan. Ya, nah artinya apa? Apa yang dimiliki Pak Mario juga dimiliki oleh adik-adik sekalian. Dan ini yang kita pahami bahwa segala potensi yang Allah berikan pada tubuh kita ini, mata, telinga, mulut, panca indera kita, tangan dan kaki, ini kalau mau disyukuri, ada banyak modal untuk jadi orang sukses dari apa yang kita miliki. Setuju? Setuju, Oke, Pak. kalau setuju kita lanjut ya. Next, Bang Rizky. Oke, sudah muncul? Oh ya. Nah, sekarang lihat apa bedanya ini? Ada dua gambar. Satu orang berbicara dengan optimis, satu lagi stres. Apa bedanya gambar yang di atas dengan yang di bawah? Silakan. Yang gambar satu lagi percaya diri, Pak. Yang satu lagi tidak percaya diri. Oke, ya. Yang atas itu percaya diri ya. Yang di bawah tidak percaya diri. Adik-adik sekalian kira-kira posisinya di mana? Yang di atas atau di bawah? Di bawah, Pak. Mas, Pak. Di bawah. Ya, ya. Di bawah. Saya di bawah, Pak. Rata-rata kalau misalnya ngomong pada gemeter ya. Iya, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Nah, semuanya bisa kita lakukan. Oke, next, Bang Rizky. Coba lihat. Nah, lihat ini. Kekuatan kata-kata. Kata-kata dapat menjadi apa? Silakan dibaca. Dinamit. Menjadi dinamit. Apa itu dinamit? Kata-kata bisa meledakkan, ya, bisa membuat keadaan menjadi lebih hidup, gitu ya. Next, lanjut. Silakan dibaca. Lisan dapat apa? Memperbaiki dan merusak. lanjut, Bang Rizky. Lisan dapat mendamaikan dan menghancurkan. Apalagi? Lanjut. Lisan dapat memberi makna dan menghilangkan makna. apalagi? Lisan dapat Bentuk dan dilatih lebih baik. Setuju dengan 4 hal ini? Setuju ya? Setuju, Pak. Lisan kita, komunikasi kita bisa memperbaiki dan bisa Merusak. merusak. Hati-hati, ya. Maka Allah suruh menjaga kita, menyuruh kita untuk menjaga lisan. Lisan juga dapat menghancurkan dan mendamaikan. Lisan juga dapat memberi makna dan menghilangkan makna. Dan lisan dapat dibentuk dan dilatih untuk lebih baik. Nah, sekarang mari sama-sama kita mulai pada sesi ini untuk belajar dan mau melatih agar lisan kita bisa dibentuk dan dilatih untuk lebih baik. Oke, next, Bang Rizky. Ya, baik ya. Sekarang kita langsung latihan. Nah, sebelum teori kita latihan dulu, mau nggak? Mau, Pak. Mau ya? Oke. Nanti yang saya sebut namanya, ya, yang saya sebut namanya, coba nanti sebutkan nama Anda, kemudian apa kelebihan Anda, dan apa target Anda, target suksesnya ke depan. Mbak, next, Bang Rizky. Ya, ada nama, kemudian kelebihan dan target. Oke, berhenti dulu. Bisa ya? Jadi coba Anda ngomong, sebutkan misalnya, nama saya adalah ini. Nah, kelebihan saya itu pintar memasak, saya pintar menulis, saya senang membantu orang dan sebagainya. Nah, target sukses saya ingin jadi orang yang profesional di bidang ini. Bisa? Bisa, Bisa Pak. ya? Kita coba ya. Bisa. Oke, sekarang harus siap. Ya, coba harus siap. Saya panggil namanya dan yang saya panggil harus mau. Oke ya? Siap? Siap, Pak. Ya, oke. Untuk ujian siap, semua tangannya seperti ini. Ayo ke saya, tangannya.
Tangan kanannya, ayo semua. Tangan kanannya ya, semua ayo. Ya, katakan. Bismillah. Bismillah. Saya siap Saya untuk berbicara di depan publik. Bicara di depan publik. Oke, sip. Kita buktikan. Sekarang saya panggil namanya. Sebutkan nama Anda, apa kelebihan diri Anda, dan apa target hidup Anda ke depan. Ya, kita mulai dari Nura Amalia. Silakan ngomong. Silakan Nura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ruby. Kelebihan saya nggak banyak-banyak sih Pak, cuman pandai bahasa Arab sedikit-sedikit demi sedikit saja. Paten. Target saya pengen jadi psikolog aja. Oh. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas semester 6 di STB Al-Ulum Pak. Oh, studi alum ya, semester 6 ya. Oke, menjadi psikolog ya, insya Allah ya. Oke, tepuk tangan buat Mira ya, makasih ya. Sekarang Desi Malasari, silakan. Ayo Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelebihan saya nggak banyak sih Pak. Saya senang mengajar dan murid-murid kelas dan adik-adik kelas itu belajar di bidang apa saja itu saya coba. Oke. Dan target saya ingin menjadi pegawai guru yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak murid yang saya ajarkan. Oke, siap. Tangan buat Desi ya. Sekarang saya minta ke Muhammad Ghalib Fadilah. Ayo silakan suaranya. Dengar ini Muhammad Ghalib Fadilah. Kalau boleh ada videonya juga ke depan ditunjukkan. Oke ya. Nah, muncul ya. Kita minta Adilah Santri Bowo. Adil? Adilah Santri Bowo. Oke, ya tidak hadir di tempat ya. Ini siapa lagi nih yang live ini ya? Sepertinya yang live ini yang pemberani nih ya. Ya, kita minta dulu Cut Mutia lah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cut Mutia. Kelebihan saya bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Terus. Oke, coba sebut dulu kelebihannya minimal 3. Oh, kelebihannya minimal 3 Pak. Ya. Ya lumayan bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit sih. Terus bisa menjahit juga. Oke, terus bagus. apa lagi ya? Bisa ngajar juga sih. Bisa ngajar. Oke. Terus untuk target, kalau untuk target saya berharap bisa menjadi cum laude. Terus target juga bisa menjadi desainer gitu Pak. Oke, aminkan semua. Ayo aminkan semua. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih ya, Cut. Nah, sekarang kita minta dulu mana tadi ketua STB? Nggak kelihatan nih. Ketua BEM. Lagi keluar. Oke, boleh Rifki Zega tadi sudah muncul, silakan. Oke ya, saya sudah memberi kesempatan. Oke, beri aplaus semuanya dulu ya atas keberaniannya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang Anda rasakan ketika berani menyatakan nama Anda, kelebihan Anda, dan target impian Anda? Ada sesuatu yang berbeda yang muncul di hati? Pasti ada. Pak. Ada. Pak. Ya, pasti ada. Bahwa kita akhirnya bisa mengakui kelebihan yang Allah berikan. Dan ini bukan sebuah kesombongan. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika
ahad. Maka adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, ucapkanlah. Silahkan. Untuk apa? Untuk mensyukuri karunia yang Allah berikan. Untuk beri manfaat yang seluas-luasnya. Oke ya. Baik, kita lanjut slide-nya Bang Rizky. Ya. Oke, lanjut lagi. Next, terus. Ya, satu lagi. Ya. Nah, sekarang apa itu public speaking? Ya. Kita lihat dulu sebentar definisinya. Next. Ya. Nah, menurut Webster Third New International Dictionary ya, tercantum pengertian public speaking adalah next. Public speaking adalah proses pembuatan pidato di depan publik. Nah, ini dia. Ini bahasa sederhananya ya, the act of process of making speeches ya in public. Yang kedua adalah next. Public speaking adalah the art of science of effective oral communication with an audience ya, seni dari ilmu berkomunikasi lisan yang efektif dengan para pendengar. Jadi pertama itu adalah proses pembuatan pidato, itu public speaking ya. Yang kedua adalah seni berkomunikasi. Ini dua ini sudah kita gabung ya. Jadi public speaking adalah kemampuan membuat pidato dengan gaya bicara dengan seni komunikasi yang baik ya, efektif buat para pendengar. Oke, lanjut. Ya, nah ini dia. Sedangkan menurut Yes Gunadi dalam himpunan istilah komunikasi, public speaking adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di depan orang banyak. Ya, lanjut. Sebentar teori saja ya, sebentar ya. Next, nah, ini dia. Apa tujuannya? Tujuan public speaking adalah untuk, ya back dulu ke belakang, Bang Rizky. Ya, pengertian public speaking adalah untuk mempengaruhi, ya, mengubah opini, mengajar, mendidik, ya, memberikan informasi, ya, kepada masyarakat tertentu. Nah, sekarang orang sudah sadar pentingnya berbicara yang baik dan efisien ya, di depan orang banyak, ya. Karena banyak persoalan publik yang dapat dijelaskannya dengan berbicara. Ya. Jadi banyak sekali problem-problem kehidupan kita bisa tuntas dengan kemampuan berbicara. Nah, mereka juga mendapatkan tempat terhormat di masyarakat. Dan banyak pula yang merasakan pentingnya mampu berbicara dengan baik karena tuntutan tugas dan profesinya. Nah, jadi dari prolog ini kita mesti mengerti bahwa sekarang orang paham penting sekali punya kemampuan komunikasi. Kenapa? Banyak sekali problem kehidupan kita dalam rumah tangga, persahabatan, dunia kerja. Rumitnya masalah tiba-tiba bisa berjalan dengan baik, selesai dengan baik gara-gara apa? Terbangunnya komunikasi yang baik. Nah, yang kedua, seiring dengan adanya jabatan dan amanah kita, dituntut kita untuk punya kemampuan komunikasi yang baik. Saya mau tanya dulu, kalau Anda melihat seorang pemimpin, mana lebih pemimpin lebih berpengaruh? Pemimpin yang komunikasinya oke atau yang komunikasinya sulit? Yang komunikasinya oke, Pak. Yang oke ya, setuju ya? Jadi pemimpin yang kemampuan komunikasi baik itu bisa ya membuat masalah lebih cepat tuntas. Sebaliknya, pemimpin yang tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, masalah kecil itu bisa berubah jadi masalah besar. Setuju? Setuju, Pak. Itulah kenapa akhirnya seorang pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, saya tanya dulu, kita semua hari ini pemimpin nggak? Ada, Pak. Pemimpin nggak? Anda semua saat ini? Pemimpin. Siapa yang bilang? Pemimpin untuk diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya atas apa yang kamu pimpin, kata Rasulullah, ya. Nah, artinya apa? Kita sendiri pun harus memimpin dengan baik diri kita. Berikan komunikasi yang baik buat diri kita sendiri. Apa misalnya? Hati-hati dengan diri yang suka berkomunikasi negatif buat dirinya sendiri. Tidak dipimpin pikirannya dan komunikasinya untuk menghargai dirinya. Contoh, kalau orang Medan ya ketemu sedang merenungi kondisi dirinya, itu ada kalimat yang bagus. Contoh ini, sering bercermin ya semuanya ya, sering ya, sering. Apalagi perempuan ya, perempuan itu dimanapun ada cermin, dia bercermin kan. Pergi dari rumah ya ngeliat cermin dulu ya, kunci pintu ya,
lihat cermin jendela, bercermin lagi, gitu kan? Keluar pagar, lewat mobil orang, ada kacanya, bercermin lagi, gitu ya. Jadi ya itu biasa ya, kaum wanita memang ingin selalu tampil prima begitu ya. Nah, jadi kita harus paham bahwa ketika kita berupaya untuk memberikan yang terbaik buat diri kita, memimpin diri kita, maka jangan sesekali memberikan asumsi negatif buat diri kita. Contoh nih, ketika kita bercermin, Anda bercermin di depan kaca, depan cerminnya berkaca di situ. Apa yang Anda lihat? Siapa yang Anda lihat? Diri sendiri. Diri sendiri. Ketika diri sendiri, apa yang Anda bayangkan tentang gambar dalam cermin itu? Kebanyakan begini kan, lihat wajahnya di depan cermin kan, terus dia bilang begini, ya Allah, awak ini apalah, ya Allah, gitu ya, ada apa-apanya, gitu kan, ada hebatnya, ini, nah begitu ya, ini kondisi orang Medan yang nggak menghargai diri sendiri ya. Jangan coba-coba katakan awak ini apalah, cukup katakan itu kepada Allah, ya Rob, aku ini apalah, ya. Tapi dengan sesama manusia, kita ini falifaqil ard. Kita ini adalah sama-sama orang yang diberi Allah amanah untuk memanage ya, potensi alam yang ada di Allah berikan buat kita. Maka kita adalah seorang khalifah, seorang manajer, seorang leader, potensi leader. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Maka kita perlu punya kemampuan komunikasi yang baik buat diri kita sendiri. Bagaimana pemimpin harus punya kemampuan komunikasi. Jangan sering-sering mengatakan aku ini nggak pintar, aku ini bodoh, aku ini nggak bisa. Apalagi coba? Ayo tambah lagi. Aku ini penakut. Apalagi? Aku ini nggak punya mental sukses. Apalagi ayo? Yang sering negatif itu. Aku ini sulit dapat jodoh. Nah, kan ini kan? Ya. Kalau ini terus yang diulang-ulang, maka kita akan melemahkan potensi diri kita. Nah, pertama, lakukan komunikasi internal ke diri sendiri bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk Allah yang punya segala potensi. Nah, yang kedua, kita perlu punya kemampuan komunikasi yang baik karena ke depan nanti kita akan jadi pemimpin. Buat siapa? Minimal buat keluarga kita. Sebagai apa? Yang laki-laki sebagai suami, yang perempuan sebagai Istri. Ini pada pengen nikah semua kan? Ingin ya? Kayaknya Rizky ini. Ingin, Pak. Oke, kalau kepingin maka siapkan ya kemampuan komunikasi yang baik ya agar bisa langgeng dalam memimpin. Oke, jadi itu ya setelah kita punya kemampuan jabatan yang meningkat maka kita butuh punya kemampuan komunikasi yang baik. Next, Bang Rizky. Nah, jabatan ya tugas maupun profesi Anda mungkin mengharuskan Anda mengetes bicara di depan khalayak. Ini penting sekali. Dan orang akan mendapatkan jabatan lebih baik kalau dia punya kemampuan komunikasi. Pasti itu. Pasti. Kalau Anda bekerja dimanapun, ya, aktivitas dimanapun, kalau Anda punya kemampuan komunikasi yang baik, pasti selalu ingin diberi orang porsi yang lebih dibanding yang lain. Itu sudah sering kelihatannya. Setuju? Ya, kenapa? Karena orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik ini selalu dianggap orang yang berani bertanggung jawab, berani menyampaikan ide, berani memimpin, gitu ya. Oke, next, Bang Rizky. Lihat ini, apalagi Anda seorang penjual, ya. Maka bagi seorang penjual ya, seorang seller ya, kemampuan berbicaranya menjadi persyaratan utama yang tidak bisa ditawar-tawar, yang membuat orang tertarik dengan apa yang kita tawar. Ya, disinilah Anda sering mendapatkan kesulitan dan hambatan, dan Anda merasa berbicara, Anda tidak menarik, membosankan, dan tidak menyenangkan dalam menjual. Ini problem ya, problem orang-orang yang harus berjualan tapi nggak punya kemampuan komunikasi. Oke. Pernah nggak Anda terbujuk rayu membeli produk, padahal nggak penting-penting amat, tapi gara-gara yang ngomong bagus kita beli? Pernah ya? Saya pernah waktu kuliah dulu. Bayangin coba, saya ditawarin ketika duduk-duduk di kampus, ada orang datang bawa kamera. Ya, dia bilang, ini kameranya Bang, ini bisa moto tanpa harus ada baterai Bang, gitu ya, tanpa harus ada baterai.
gitu ya. Jadi tinggal diambil saja, kemudian nanti hasilnya itu bisa langsung dicetak. Dia begitu meyakinkan saya gitu, dan saya belilah barang itu. Akhirnya apa? Zong, tahu zong? Ya. Akhirnya saya membeli sampah. Tapi saya beli gara-gara apa coba? Gara-gara apa? Cara penawarannya bagus. Kemampuan dia berkomunikasi luar biasa, meyakinkan orang lain. Nah, makanya ini penting sekali kemampuan komunikasi, ya. Sangat baik bagi orang yang punya niat baik dan sangat buruk bagi orang yang punya niat buruk. Ya. Kemampuan komunikasi yang hebat bahaya kalau ini jadi dimiliki oleh para laki-laki buaya, gitu ya. Betul laki-laki buaya? Ya. Yang suka menggoda semua kaum wanita, gitu kan. Nah, ini harus diarahkan pada yang benar, ya. Oke, lanjut Bang Rizky. Nah, niat nih, ya, akan dibaca. Hasil riset dari The National Association of Police and Employers di Amerika menunjukkan bahwa keahlian yang paling utama di pasar kerja berdasarkan peringkatnya adalah, silakan dibaca yang pertama. Oral communication skill. Jadi ternyata keahlian yang paling utama di dunia kerja adalah kemampuan berbicara. Betul? Betul. Ya. Nah, itu dia. Jadi jangan remehkan. Semakin Anda bagus komunikasinya, semakin gampang mendapatkan pekerjaan. Anda interview misalnya. Di interview orang melihat apa? Kemampuan komunikasi, kan? Jadi ketika Anda bisa ditanya, kenapa Anda mau bekerja di perusahaan kami? Kalau Anda jawabnya cuma begini, ya menganggur Pak, ya udahlah, selesai itu. Ketimbang nganggur, gitu ya. Seharusnya bagaimana? Kenapa Anda mau bekerja di perusahaan kami? Coba saya tanya dulu, misalnya Opi Hayu Kirani. Misalnya saya tanya, kenapa Opi mau bekerja di perusahaan saya? Jawabannya apa? Ya, jawabannya sesuai dengan yang ada di Jawab aja. Ini permisalan, coba jawab. Kenapa Anda mau bekerja di perusahaan saya? Misal aja. Misalkan Pak, ya salah satunya karena keuangan. Itu salah satunya. Terus yang kedua itu sesuai dengan skill dan bakat saya, Pak. Oke, karena sesuai dengan skill ya. Nah, itu bagus. Jangan jawabannya ya karena saya sedang nganggur Pak, nggak ada kerjaan Pak. Itu repot itu. Ya. Jadi harus kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa Anda bekerja di perusahaan saya? Oh Pak, saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Bapak karena saya merasa ini passion saya Pak. Wah, itu hebat. Ya. Sekarang saya tanya lagi nih, misal interview nih ya. Saya tanya misalnya Nura Malia. Nura dengar? Misalnya saya tanya, Nura, kalau kamu bekerja di tempat saya, berapa gaji yang kamu minta? Nggak bisa jawab, Pak. Oh, nggak bisa gitu. Harus dengan komunikasi yang baik. Ya. Kalau Rizky, gimana kalau tanya begitu? Bang Rizky, Rizky Ramadan. Berapa Anda minta dibayar di perusahaan saya? Berapa ya? Nah, jangan gitu. Jangan berapa ya Pak ya? Nggak boleh. Yang baik bagaimana? Anda bisa jawab begini, misalnya. Anda mau dibayar berapa? Anda bisa jawab dengan cara komunikasi yang baik. Pak, bagi saya butuh uang. Tapi bagi saya pribadi, yang saya butuhkan adalah peluang pengembangan diri saya. Saya kesini bukan karena uang, Pak. Yang berapapun yang diberikan, selagi saya anggap layak, saya siap menjalankan tugas di sini. Oh, keren itu. Gitu ya. Keren ya. Jadi tidak orientasi masalah uang. Ini enggak, belum apa-apa udah bilang, oh, bukan nanya Pak ya. Oh, saya maunya 20 juta, Pak. Orang juga ngelihat, ini potensi nggak ada, ya. Oh, nggak ada negosiasinya, langsung minta angka 20 juta. Yang interview aja gaji cuma 10 juta gitu kan. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi kalau kita lihat slide yang sudah ditampilkan, jadi penting sekali punya kemampuan komunikasi. Coba lihat ya dari riset tersebut bahwa
Keterampilan pertama tertinggi adalah oral communication skill. Setuju? Oke, lanjut Bang Rizky. Slide-nya. Next. Ya, menjadi public speaker yang efisien dan efektif akan memberi Anda bekal dan alat untuk membuat perbedaan besar dalam masyarakat. Bahkan untuk membuat perbedaan dan mengubah dunia. Setuju ya? Oke, lanjut. Next. Ya, belajar public speaking telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan untuk menunjang pendidikan maupun karir. Nah, coba lihat ya. Jadi kemampuan public speaking itu bisa menunjang pendidikan Anda dan juga karir. Mau bagus karirnya, mau bagus pendidikannya, coba komunikasinya lebih baik. Dosen lebih senang melihat mahasiswa yang presentasinya oke ketimbang mahasiswa yang ya kebanyakan ilmu kebatinan. Nanti maksudnya ngomongnya di batin, ya ditanya dalam hati jawabnya, ya ngomong hemat sekali, ya. Tapi kalau udah gosip paling jos gitu ya. Nah, ini tidak disukai sama para dosen. Oke ya. Nah, next Bang Rizky, filenya. Nah, apa manfaat public speaking dalam kehidupan? Silakan dibaca. Untuk diri sendiri. Next slide-nya ya, untuk komunikasi keluarga, untuk apa lagi? Pekerjaan, untuk sosial masyarakat dan gerakan kebaikan. Nah, kalau untuk di forum formal, untuk apa saja? Ya, next. Rapat. Rapat, presentasi program, untuk pelatihan, program visi. Next. Ya. Kemudian untuk non formal, sederhananya untuk apa? Pihak keluarga, lembaga event dan keluarga, kegiatan sosial masyarakat. Ya, ini penting sekali ya. Forum public speaking. Next, Bang Rizky. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak percaya diri, betul? ya. Next. Nah, kenapa? Ya, banyak orang tidak percaya diri. Nah, diri sekalian di sini termasuk yang pede apa enggak? Ya. Nah, ya. Oke, coba lihat ini. Next. Ini. Tuh, lihat tuh. Ini orangnya betul-betul buntung. Tangannya dan kakinya. Ya. Seandainya adik-adik hidup seperti orang ini, pede nggak jalan sana kemari? Saya ulangi, percaya diri nggak tampil depan publik dengan kondisi tubuh seperti itu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ya. Tidak, Pak. Ya, Tidak. kalau di Medan orang yang seperti ini bisa jadi apa ini? Maaf, siapa ya, Pak? Yang minta-minta di jalan? Nah, jadi pengemis gitu ya? Di pinggir masjid raya, di masjid-masjid, gitu kan? Ya. Kenapa? Ya, dianggap tidak berkualitas. Dan kita pun mungkin tidak bisa percaya diri dengan kondisi seperti ini. Bayangin buntung, nyaris semuanya buntung. Jangankan buntung, ada orang yang mohon maaf ini ya, yang kulitnya agak gelap aja, udah nggak pede. Merasa nggak bisa tampil, menarik, gitu kan? Yang hidungnya menurut dia nggak standar kayak orang Eropa gitu kan? Udah minder, nggak pede. Yang mungkin tingginya nggak seberapa gitu ya. Bayangkan dengan Anda melihat gambar yang ada di situ di slide itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin jadi pengemis, tapi siapakah dia? Yuk kita lihat. Next, Bang Rizky. Nah, lihat tuh gambarnya. Dia seorang motivator kelas dunia dan dia dibayar mahal adik-adik sekalian. Dia dibayar mahal. Namanya Nick Fujific. Ya. Dia seorang pembicara kelas dunia. Next, coba lihat. Ya. Tuh, coba lihat tuh. Dia berdiri di atas meja. Dilihat ratusan bahkan ribuan orang. Ya. Kenapa dia bisa percaya diri seperti itu? Karena dia membangun mentalnya. Memang fisiknya tidak sempurna, tapi dia berupaya agar jiwanya tetap sempurna dan tidak minder, tidak lemah,
motivasi. Dan kekuatan jiwanya itu membuat dia jadi orang yang dihargai ya, di muka bumi. Oke, next. Lihat gambar berikutnya. Ya. Lihat, lanjut. Apa bedanya? Tuh. Ada 2 gambar ya. Apa bedanya? Yang satu kakinya cuma buntung. Satu sebelah kanan, betul? Yang di bawah semuanya buntung, tangan buntung, kaki buntung. Tapi lihat, mana yang lebih dihormati? Yang di bawah. Kenapa? Yang di bawah itu dia buntung seutuhnya, tapi dia tidak mau mentalnya cacat. Dia paham fisiknya cacat, tapi dia ingin harapan-harapan hidupnya tidak cacat. Keyakinan dirinya tidak cacat. Sementara yang di atas gambar itu cuma buntung sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Tapi kemudian dia menganggap bahwa dirinya sudah tidak ada apa-apanya. Sehingga akhirnya beda perlakuan dan penghormatan orang lain. Next. Apa bedanya? Silakan dibaca. Kemauannya beda. Mentalnya beda. Mental, persepsi. Oke. Jadi kemauan, mentalnya dan persepsinya. Oke. Sekarang adik sekalian, tolong jawab dulu. Ingin jadi orang sukses atau gagal? Sukses. Sukses, Saya Pak. ulangi. Ingin jadi orang sukses atau gagal? Sukses. Sukses kok mukanya datar kayak gitu, kayak ada energinya gitu. Sukses itu optimis, gitu ya. Masa mau jadi orang sukses atau gagal? Sukses. Datar, nggak ada energi, dan kayaknya nggak bisa dicapai gitu ya. Nah gitu bagus, senyum gitu. Aris ya. Saya ulangi lagi. Ingin jadi orang sukses atau gagal? Sukses. Nah, mantap. Optimis ya, jangan pesimis. Oke. Nah, kalau mau jadi orang sukses, maka miliki kemampuan komunikasi yang baik. Oke, Bang Rizky lanjut. Lanjut, next. Nah, coba lihat ini ya. Ada orang yang fisiknya sempurna, tapi tidak berguna. Gara-gara apa? Dia anggurkan potensi dirinya. Nganggur. Tapi ada orang yang fisiknya tidak sempurna, tapi dia berusaha membuat komplit potensi mentalnya, skill komunikasinya, maka berbeda masa depan yang diraih. Ya. Setuju ya? Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ya setelah kita prolog. Lanjut. Next, ya, ini dia, lanjut. Silakan dibaca semuanya. 4 unsur menjadi Cara yang baik. Yang pertama apa? Kemauan, keyakinan, kepandaian, keberanian. Keberanian. Berarti yang pertama apa? Kemauan. Kemauan. Oke ya. Sekarang saya tanya dulu. Mau jadi pembicara yang baik? Mau, Pak. Ya? Oke. Yang kedua, yakin nggak Anda bisa jadi pembicara yang baik? Yakin, Pak. Yakin ya. Yang ketiga, yakin nggak Anda bisa pintar jadi pembicara yang baik? Yakin, Pak. Yakin nggak Anda berani untuk mencoba? Yakin, Pak. Yakin ya. Oke ya. 4 unsur menjadi pembicara yang baik. Kemauan, keyakinan, pandaian, keberanian. Ini harus dimiliki. Ya. Kalau tidak, materi ini tidak berguna buat Anda. Sia-sia. Oke ya. Lanjut, Bang Rizky. Ya. Oke, sekarang kita lakukan ya. Kita ke dalam. Lanjut. 2 hal penting untuk dikuasai sebagai seorang pembicara. Next. Yang pertama konten. Apa itu konten? Materi atau isi? Isi. Materi. Apa isinya? Sederhana, sama kayak buat makalah. Pendahuluan, isi, Nutup. ya. Jadi dengan salam, dengan hamdalah, yang kami hormati, baru masuk isinya, baru penutup dengan baik. Itu konten. Next. Yang kedua adalah konteks. Apa itu konteks? Keadaan. Keadaannya. In and out. Keadaan diri dalam diri kita dan di luar diri kita. Apa itu yang in? Next, lanjut. Yang kedua,
mindset diri kita, visi kita, motivasi kita. Lanjut. Komunikasi efektif. Body language. Apa body language? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Baru yang kedua penguasaannya, outnya. Apa dia? Next, keuangan, sarana, audiens, ya, umurnya, profesinya, kondisi mentalnya, dan kemudian waktu tempat bicara. Oke, ini ya, menguasai yang pertama konten, yang kedua konteks. Jadi kalau semuanya sudah bisa menguasai dua hal ini, konten atau isinya, dan konteks atau keadaan di luar diri kita, maka aman Anda jadi pembicara. Oke? Nah, contoh, kalau misalnya Haris bicara sama anak-anak, di depan anak, gimana cara assalamualaikumnya dari awal? Contoh. Oh, Ya. Assalamualaikum anak-anak. Begitu ya. Itu caranya ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Yang cocok adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu baru cocok. Betul ya? Oke. Jadi itu sudah bisa memahami ya. Nah, jadi ini ingat ya. Jadi yang kita kuasai adalah konten dan konteksnya. Konteksnya apa tadi? Mindset kita. Ingin berbicara jadi pembicara yang baik, jangan sebelum bicara udah bilang begini, apa lah ini, ngomong pula di depan orang, ini kacau nih, gawat ini, nah kacau tuh, jangan ya, tapi bismillahkan, insya Allah bisa. Ya. Yang kedua visi, apa tuh visi? Ya, bayangkan ke depan bahwa aku akan berbicara dengan baik, aku akan bicara dengan indah, dengan anggun, dan bisa memotivasi orang. Yang ketiga motivasi, apa itu motivasi? Dorongan kita, niat kita, kenapa harus berbicara? Ya, tentu dengan tujuan-tujuan yang baik yang kita capai. Kemudian komunikasi efektif, belajar, ya, belajar agar yang itu adalah kata-kata yang membangun. Kemudian body language, apa body language? Bahasa tubuh. Kabarnya, ketika Anda berkomunikasi, yang ditangkap orang pesan itu 70% bukan dari kata-kata, tapi dari bahasa tubuh. Contoh nih, contoh ya, cuma ada baca bahasa tubuh saya. Bapak sekalian, kita semua harus jadi orang yang sukses, ya, sukses lah, ya. Karena kalau nggak sukses, itu nggak ada guna hidup ini, ya. Itu semua harus sukses ya, oke? Oke. Apa yang Anda tangkap? Lemas. Itu ya. Yang Anda tangkap, ini kawan kok lemas sekali gitu ini, gitu kan? Kok nggak ada energinya, betul nggak? Nggak ada semangatnya. Itu dia. Jadi yang Anda lihat itu malah bukan pesannya kan, tapi apanya? Ya, kemampuannya, ya, apa? Lemahnya dalam berbicara. Yang ditangkap adalah body language-nya. Dan hati-hati kalau ada orang body language-nya bagus tapi ngajari yang maksiat. Maaf ya, contoh gini. Baik, hadirin sekalian yang mahasiswa dan adik pelajar, kalau Anda mau dapat uang banyak, coba Anda buat proposal yang fiktif aja. Ya, proposal pura-pura berkegiatan. Nah, nanti masukkan ke kantor gubernur, wali kota atau kemana, pasti dapat uang. Yang penting stempelnya ada, ya, tanda tangannya ada, dan kemudian nanti bisa bagi dua sama orang yang bakal uang. Gila nggak nih? Gila. Bahaya kan? Tapi orang bisa terpukau, padahal isinya bahaya. Nah, jadi body language itu mempengaruhi. Ya. Kemudian out, ya, out itu apa? Konteks di luar diri kita. Ya, kuasai ruangannya, sarananya, audiensnya, lihat umurnya, profesinya, kondisi mental dan waktu. Oke, next, Bang Rizky. Slide berikutnya. Ya, dibaca semuanya. Idealnya sebuah forum presentasi itu adalah pertama Menyenangkan. Mencerahkan. apa lagi? Motivasi. Menginspirasi. Menggerakkan. Nah, itu dia. Ya.
Jadi presentasi yang baik itu adalah harus menyenangkan, mencerahkan, motivasi, menginspirasi, menggerakkan, gitu ya. Oke, lanjut, Bang Rizky. Nah, sekarang coba lihat, ya, jadi tampilkan ya. Apa yang sudah dilakukan untuk sebuah presentasi yang baik, ya. Next. Ya, tetapkan target, visi, niat yang terbaik. Nah, ini sudah lebih tajam ya. Kalau bisa ingin bicara di depan publik itu harus lillahi ta'ala. Itu niat tertinggi kita. Berbicaralah untuk mendapat keridhaan Allah, untuk mendapat pahala. Yang kedua apa? Memberi inspirasi dan motivasi. Kedua, rancang materi kita. Ya, buat pembukaannya yang menyenangkan. Ya. Yang kemudian isinya mencerahkan dan penutupnya yang mengesankan. Oh, ya. Banyak caranya, misalnya pembukaan dengan mengajak untuk berdoa dengan doa yang baik, ya, memberikan harapan. Penutup dengan pantun itu menarik, ya. Pembukaan dengan cerita itu menarik. Ya. Yang ketiga adalah visualisasikan. Maksudnya apa? Ketika Anda mau berbicara, visualkan Anda, bayangkan Anda akan berbicara dengan cara yang terbaik, dengan cara yang anggun, menarik, ya, dan sebagainya. Kemudian berlatih, ini yang penting, berlatih. Pisau itu semakin tajam kalau kita sering mengasah. Kan sarana-sarana pendukung kita. Ya. Baik, sebelum kita masuk tanya jawab, sedikit lagi nih. Next, Bang Rizky. Ya, tips public speaking. Ya, yang pertama persiapan yang maksimal. Itu yang pertama ya, persiapan yang maksimal. Next, lanjut aja. Kita nanti akan bahas di tanya jawab kalau ada. Ya. Perlu diketahui bahwa berapa pembesaran bakat yang Anda miliki sebagai pembicara, penampilan yang sukses itu didapat melalui 1% inspirasi, 99% melalui persiapan. Iya, persiapan itu sangat penting sekali. Yang kedua, next, ya, persiapan yang perlu dilakukan adalah pertama meliputi tempat di mana kita akan berbicara. Lanjut, ya, materi yang akan dibicarakan itu penting dipersiapkan. Apalagi audiensnya. Next, ya, audiensnya perlu dikenali, ya, yang akan kita ajak bicara. Nah, kemudian penampilan fisik, ya, penting ya, karena ketika Anda pertama kali muncul dan orang apa? Bukan kata-katanya tapi fisiknya. Maka kalau Anda di depan forum sudah mengecewakan, orang sudah malas ya mendengarkannya ketika fisik Anda tidak siap, ya. Bajunya kumal gitu ya, giginya banyak cabai merahnya gitu. Aduh, kacau ini. Rambut nggak terurus, orang sudah reject ya, nggak terima. Oke. Kemudian yang kedua adalah next, antusias. Nah, yang pertama tadi persiapan, yang kedua antusias. Maka berbicaralah dengan antusias, ya. Coba tadi saya ngomong dari awal sampai akhir. Apa yang Anda rasakan kalau saya ngomongnya begini? Ya sekalian, public speaking itu penting ya. Penting untuk kita kuasai ya. Jadi tidur Anda semua kan? Maka harus antusias, optimis, membangun. Oke ya. Nah, jadi antusias. Yang ketiga berlatih dan berlatih. Itu kuncinya. Tidak ada orang bisa langsung pintar. Semuanya harus berlatih ya. Oke. Ya, saya pikir udah cukup dulu ya untuk ada yang keempat, next. Next yang keempat adalah lanjut menjadi diri sendiri. Nah, silakan jadi diri sendiri, jangan memaksakan jadi berbicara hebat seperti orang lain. Jadilah diri sendiri ya. Audiens datang untuk mendengarkan Anda berbicara dengan gaya Anda ya, bukan mau mendengarkan Zainuddin MZ ya, bukan mendengarkan Arifin Ilham. Kalau ada ceramah ya, orang pengen dengar Anda apa adanya. Maka Anda harus memanfaatkan segala kelebihan agar lama-kelamaan jadi ciri khas Anda. Oke, next. Ya, selesai. Itu materi kita tentang public speaking. Nah, sekarang kita buka tanya jawab untuk beberapa menit ke depan. Silakan, ada yang ingin bertanyakan? Baik, buat teman-teman
peserta webinar. Jika ada yang bertanya, dipersilakan ya. Ya, silakan. Nah, ini termasuk menguji keberanian public speaking ini. Kalau misalnya nggak ada yang ngomong, berarti gagal kita hari ini. Ayo, ada mau bertanya? Saya, Pak. Nah, siapa itu? Saya Cut Mutia. Mm-hmm. Pak, kalau seandainya gini Pak, kalau dari segi keberanian, kalau misalnya tampil di depan umum, sebenarnya berani. Tapi yang permasalahannya itu di bebendaharaan katanya itu loh Pak. Itu caranya gimana tipsnya? Biar memperbanyak pembendaharaan kata. Oke, bagus sekali Cuk Mutia. Cuk Mutia ini mahasiswa atau pelajar? Mahasiswa Pak. Oke. Cuk Mutia dan yang lainnya, vocabulary itu akan banyak kalau kita membaca. Setuju? Dan membacanya jangan dalam hati. Coba membaca dengan dilafalkan, walaupun pelan. Ya. Jadi kalau kita membacanya dalam hati, itu membacanya tujuannya hanya untuk mendapatkan makna, mengambil makna. Tapi kalau ingin menambah komunikasi, menambah vocabulary-nya, menambahkan kosakata, maka saran saya adalah baca buku sambil bersuara, walaupun perlahan. Lakukan itu. Kalau nanti adik-adik melakukan itu, maka adik-adik akan luas ya vocabulary-nya, kata-katanya. Nah, coba baca buku ilmiah yang berat-berat, pernah nggak? Ya, ini penting untuk mahasiswa. Ya, jangan nanti dia membilangkan kontemplasi aja Pak ya. Kontemplasi, itu kan nggak biasa. Ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu, wah menarik sekali presentasi di depan. Misalnya begini, dia pimpinan pembawa makalah. Silakan kawan-kawan sekalian yang ingin mengelaborasi makalah kami, mengelaborasi, keren kan? Silakan kawan-kawan yang mau bertanya-tanya, kayak jualan baju aja bertanya-tanya gitu kan? Dari apa, mampir dulu, bertanya-tanya itu kan? Nah, jadi saran saya adalah coba baca buku dengan bersuara. Oke? Itu akan menjadi dari Anda. Cuk Mutia suka baca buku nggak? Udah hilang dia. Oke, silakan yang lain. Ya, sudah ada jawabannya ya. Ayo, ada lagi yang lain, silakan. Moderator, tolong dipimpin. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Atas nama? Siapa? Ini ya, Alifa, Kak. Alifa. Langsung saja. Saya ingin bertanya kepada Pak Khairil, bagaimana ketika kita ingin berbicara di depan banyak orang, sebelumnya kita sudah berlatih banyak public speaking, tapi ketika melihat banyak orang di depan, langsung hilang, langsung down, seketika grogi. Nah, gimana untuk menghadapi sifat grogi tersebut? Oke, baik ya. Saya pernah bicara di depan hampir 1.000 orang ya. Hampir 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini pun kalau dia anak-anak semua kayaknya nggak grogi ya. Tapi kalau 1.000 orang itu para pejabat, ya, saya pernah bicara di sekitar hampir ratusan orang anggota DPR semua loh, anggota DPR dan kepala dinas, dilangkat. Bayangin coba itu, saya hanya seorang pembicara SDM, usianya masih muda, saat itu masih umur 34 tahun, ya. Itu para senior semua, anggota dewan lagi, kepala dinas semua. Itu wajar untuk kita down kalau kita membayangkan bahwa banyak orang-orang hebat di depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah merubah mindset kita. Ya. Jadi
yakini bahwa kenapa kita diminta berbicara di depan orang banyak. Berarti bahwa orang melihat kita punya keunggulan, ya, punya kelebihan. Itu dulu, ya. Jadi saat itu bismillahkan, ya. Yang bisa menguatkan kita adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembicara yang sudah rutin bicara di depan publik pun kadang-kadang kalau hati ini lalai, ya, tidak minta pertolongan Allah, muncul takaburnya, kadang-kadang malah terpeleset. Ya. Maka saat itu yang penting adalah kuatkan keyakinan bahwa nggak perlu ada yang ditakutkan kecuali Allah. Nah, maka perkuat dia dengan doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, persiapan harus matang. Ya, apanya? Bahannya, materi yang mau disampaikan. Yang ketiga, coba lakukan, nah ini secara teknis ya, lakukan latihan otot sebelum tampil. Otot apa? Otot wajah. Ya, jadi saya sarankan semuanya belum nanti pada mau nampil di berbagai kesempatan, coba adik-adik senam wajah dulu. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya adalah bagaimana Anda bisa melatih otot-otot pipi Anda, mulut Anda ini jadi enteng senyum. Nggak percaya? Coba Anda senyum dulu sekarang. Semua. Nah, pasti ada yang tegang tuh kan. Kayaknya nggak fresh senyumnya. Itu karena nggak dilatih ototnya. Nah, coba Anda tutup dulu wajah Anda, kemudian ikuti gerakan saya begini. Ya, agak dilatih otot pipinya. Ya. Gimana misalnya? A, I, U, E, O. Senyum selebar-lebarnya, mata dibelikkan, A, I, U, E, O. Itu melenturkan otot. Oke, nah sekarang coba tutup mukanya semua, gerakan itu semua dulu, A, I, U, E, O itu, nah kemudian senyum dengan buka wajah Anda. Coba. Nah kan, itu Desi udah lebih ringan ya otot senyumnya udah lebih rileks ya, karena sudah dilatih. Nah, si Aris juga sudah makin apa dia, ya. Opi juga kelihatan itu udah lebih rileks senyumnya karena ototnya sudah dilatih gitu kan. Nah, jadi sebelum mulai coba latih otot wajah kita supaya lentur dia. Gitu ya. Jadi persiapannya dan sebagainya. Yang paling penting adalah tadi itu ya, penguasaan audiens dan sebagainya. Oke, silakan yang lain. Masih ada? Bagaimana Alifa? Sudah puas sama jawabannya atau masih ada yang perlu ditambah? Sudah Kak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain silakan. Assalamualaikum. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya. Ketika kita ingin melatih menjadi public speaker, ini kita udah depan umum nih. Kita udah berlatih apa ya materi yang mau kita sampaikan. Tiba-tiba di tengah jalan kita bingung gitu. Lupa dengan materi yang kita sampaikan. Kayak mana kita menyampingkannya, cara kita bagusnya biar siap selesai hingga akhir gitu. Apa materi yang kita sampaikan. Nah, kalau begitu harus ada kertas catatan. Ya. Jadi buat kertas catatan, di kertas itu ada poin-poin apa yang kita sampaikan. Poinnya aja. Ya. Misalnya poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini. Nah, kalau kita nanti menyampaikan berbicara, poin-poinnya akan membantu kita. Tiba-tiba blank gitu kan. Tiba-tiba blank di tengah jalan. Nah, biar aja ke kertas. Poin-poinnya sudah dibuat. Itu membantu kita. Nah, gitu ya. Kalau kita belum mahir jadi pembicara, poin-poin itu membantu. Ya, catat di kertas ya, sehingga tidak melebar atau tidak ada kelupaan. Saya sendiri pun kadang-kadang butuh itu. Ya, butuh punya catatan poin-poin tadi itu. Nah, itu membantu sekali gitu ya. Yang kedua adalah hafalan. Nah, kalau ketika blank itu relax aja. Ketika blank, mau zikir sebentar juga boleh ya. Bismillahkan lagi ya, untuk membuat kesadaran kita muncul. Itu biasa ya. Tapi kalau sudah diulang-ulang itu mahir biasa. Bahkan seorang public speaker yang baik itu dia siap untuk materi mendadak. Kalau materi mendadak, betul-betul telepon. Ya. Ustadz, gitu kan, tolonglah bisa nggak ceramah materi ini, materi tentang tauhid, gitu kan. Mendadak ini, tauhid di kalangan remaja. Kalau sudah public speaker yang baik, dia akan bilang
Oh ya baik, insya Allah bisa. Apa yang dilakukannya? Dia fast learning. Dia lakukan pembelajaran yang cepat. Apa yang dilakukan? Langsung cari bahan ya. Dia baca sebentar, dia buat poin-poinnya, bisa. Nah, begitu ya. Jadi tetap tenang ketika agak gugup di tengah, kemudian bantu dengan poin-poin. Pernah punya pengalaman gugup di tengah jalan waktu bicara? Iya, Pak. Pernah ya? Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya dulu pernah ceramah di debat sama nenek-nenek. Marah-marah nenek itu dengan bahasa daerahnya. Bayangkan coba. Kita ustadz diundang ceramah di situ, kemudian nenek itu marah-marah dengan bahasa dairinya. Marah dia dengan pembahasan kita. Udah, kita tetap tenang, kita akhiri ceramah kita, selesai. Itu biasa. Ya. Ada kondisi-kondisi audiens yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya, Desi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan moderator. Masih buka sesi pertanyaan, Pak. Oke, mungkin 2 penanya lagi boleh lah. Buat teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya atau memberi saran? Izin nanya, Kak. Salsabila. Ya, Salsabila, silakan. Jadi gini, Kak, gimana misalnya kita mau bicara di forum, kita udah menyiapkan materi, tapi materi yang kita siapkan ini untuk audiens para remaja, Kak, atau untuk para pelajar, tapi tiba-tiba waktu kita tampil, audiensnya itu orang tua, jadi takutnya materi yang kita sampaikan nggak sesuai sama para audiens. Itu gimana, Kak, kira-kira? Apakah mengganti materi atau gimana? Oke, ya. Ya, itu berarti kecelakaan gitu kan. Menyiapkan materi untuk belajar. Ternyata yang hadir orang tua, ya. Gimana sebenarnya? Sebenarnya sih bisa. Misalnya materinya tentang akhlak remaja, ya. Nah, yang hadir orang tua, maka cobalah agak dibelokkan dikit bahwa akhlak itu sebenarnya bisa digunakan tidak hanya pada remaja, tapi orang tua juga harus punya akhlak yang mulia. Harus sampaikan bagaimana menyampaikan versi akhlak untuk remaja kepada orang tua. Ini rubah apa? Gaya komunikasinya. Jadi jangan pula nanti sama orang tua tiba-tiba, baik apa kabar bro and sis? Itu ya. Sehat-sehat semua bro. Nah itu kacau itu ya. Kacau itu. Seharusnya bagaimana? Apa kabar semuanya ayah bunda? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya bahagia sekali ketemu orang-orang soleh di sini. Oh ada cair itu. Ya. Kita bilang mereka orang soleh dan inilah orang-orang tua yang akan masuk surganya Allah. Wah cair udah itu. Ya. Jadi dalam berbicara itu yang terpenting adalah penerimaan audiens. Itu lakukan. 5 menit pertama buat audiens menerima kita berbicara. Caranya bagaimana? Masuk ke dunia mereka, hormati mereka, apresiasi mereka. Ya, dan jangan merasa diri paling pintar. Nah, apalagi itu bicara di depan orang tua. Itu penting ya. Nah, jadi mensiasatinya bagaimana? Mensiasatinya adalah langsung rubah pola komunikasinya ke pola penyampaian kepada orang dewasa. Gitu ya. Apakah bisa? Kalau sudah dimahirkan lama-kelamaan insya Allah bisa. Ya, oke. Salsabila ini ngalamin nggak kondisi itu? Tiba-tiba harus dapat audiens orang tua gitu. Belum pernah sih, Kak. Oh, jangan sampai lah ya. Tapi kalaupun kejadian harus siap, ya harus siap. Oke. Baik, silakan yang lain. Terakhir mungkin. Untuk satu pertanyaan lagi, kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, siapa? Nama saya Oviawi Kirani. Saya mau nanya Pak, ini kan misalnya nih pertama dia itu membawa berbicara di depan orang banyak itu pertama kali, dan itu dia itu pembawaannya itu gugup, kaku dan terbata-bata. Apakah itu hal yang wajar, sesuatu hal yang wajar atau enggak Pak? Karena itu baru pertama kali. Oke. Pasti kan kalau pertama kali kan gugup, bata-bata. Nah itu apakah itu sesuatu yang wajar atau enggak gitu? Oke, Ovi dulu pernah belajar naik sepeda ya?
Pernah belajar naik sepeda? Naik sepeda? Pernah belajar ya? Pernah. Sekarang sudah pandai naik sepeda? Udah Pak, sepeda motor pun udah bisa. Alhamdulillah, bagus ya. Naik sepeda di awal dulu gimana belajarnya? Itu kan nggak bisa langsung naik kan? Ya, Kata orang itu agak dicetek-cetek dulu sendalnya gitu kan? Agak dipijak-pijak dulu sebentar, naik 2 kaki turun lagi gitu kan? Naik 2 kaki turun jatuh lagi kan gitu kan? Naik 2 kaki jatuh ke kanan gitu ya? Itu biasa. Ketika baru mulai belajar itu pasti jatuh, pasti gugup, pasti bingung, itu biasa. Tapi itu harus dilewati. Setuju? Itu harus dilewati. Kenapa? Karena itu fase awal yang harus kita lalui. Fase merasakan ketakutan, terbata-bata, itu nggak apa-apa, itu normal. Ya, itu bukan abnormal. Ya. Itu normal sebagai seorang yang pemula. Tapi nanti untuk next kesempatan berikutnya, insya Allah nggak gitu terbata-bata lagi. Maka caranya saya katakan cobalah berlatih, ya, berkomunikasi dengan baik. Saya sendiri sampai sekarang kadang-kadang masih berlatih di depan cermin untuk melihat gimana sih saya ngomong, gitu kan? Nah, jadi oke, silakan latihan di depan cermin sambil megang buku gitu, ya silakan. Misalnya menjelaskan tentang tentang manajemen hati misalnya itu kan, ada buku dari A gitu, ya baca itu sambil dibaca lihat cermin, ya, kayak Mama Dedeh lah gitu kan, seolah-olah sedang berbicara dengan ceramah, itu akan mempertahankan. Jadi itu bukan hal yang aneh ya, tapi ya. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Kak, saya lagi boleh. Siapa itu? Saya Pak Cut Mutia, Pak. Oh, Cut Mutia. Silakan. Pak, misalnya kan ini kita lagi tasrama atau apa gitu. Terus kita ada yang bertanya gitu kan, tapi kita nggak tahu cara jawab pertanyaan itu gimana. Nah, cara ngomongnya itu gimana Pak, biar kita itu nggak pandai gitu ininya, ngejawabnya gitu. Bahasanya itu gimana Pak? Jadi yang pertama jangan takut mengatakan tidak bisa menjawab karena tidak paham. Ya, jangan merasa pura-pura pandai ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Bapak Ibu pertanyaan bagus sekali. Saya pernah mendengar pertanyaan itu, tapi kalau sebatas pemahaman saya, menurut saya begini. Tapi Bapak Ibu jangan puas dulu dengan jawaban saya. Silakan nanti belajar lagi, tanya lagi pada yang lebih pakar, lebih mahir di bidang itu. Ya, karena saya juga nanti akan belajar lagi tentang pertanyaan. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu ada dirasakan malu ya kalau memang nggak bisa menjawab. Yang penting apresiasi dia bahwa pertanyaan bagus. Yang kedua, sampaikan jawaban yang menurut kita ada, menurut kita. Kemudian sugesti dia untuk mencari jawaban yang lebih baik dari ahlinya, begitu ya. Jadi nggak usah ketakutan. Ya. Jangan pula kita menjatuhkan marwah diri kita. Mohon maaf Ibu, saya ini bodoh sekali di bidang itu, saya nggak mengerti apa-apa. Jangan dong. Itu menjatuhkan secara ilmu retorika itu tidak baik. Ya. Itu harus menjadi orang juga bisa menghargai orang. Gitu ya, Cut Mutia. Ya. Oke baik, saya pikir sudah hampir pukul 6 ini. Mungkin boleh kita ambil kesimpulannya. Saya kembalikan moderator. Ya, silakan membawa acara. Iya, Pak. Oke, baik ya. Saya simpulkan dulu ya, sebelum kita tutup oleh moderator. Kesimpulannya adalah hadirin sekalian, ya terima kasih semua sudah bergabung di sini. Dan ayo semuanya syukuri nikmat yang Allah berikan pada lisan kita, kemampuan kita berkomunikasi. Jadi silahkan semuanya tingkatkan kemampuan komunikasinya. Tidak akan sia-sia kalau Anda belajar bidang ini, karena dia akan menunjang proses pendidikan Anda dan juga pekerjaan Anda nanti ketika sudah tamat dari kuliah. Orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik biasanya akan jadi sumber solusi dan bukan sumber masalah. Akan membantu memecahkan masalah dan selalu dianggap punya kemampuan untuk mengemban amanah.
Yuk bismillahkan, minimal Anda menjadi pemimpin buat diri sendiri, pemimpin buat keluarga, dan pemimpin buat masyarakat. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di waktu yang lain, dan buat adik-adik pelajar yang ikut dalam sesi webinar ini, insya Allah yang ingin bermain-main ke kampus TB Al-Ulum Terpadu, ya ke depan juga akan kita buka nanti kelas-kelas sosial ya, yang mungkin tidak berbayar atau free ya buat adik-adik pelajar yang ingin belajar tentang speaking ya diantaranya. Nanti bergabung cari informasi di grup Zoom meeting yang kita buat sekarang ini ya, yang dalam rangka menggunakan itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sri ya sebagai wakil ketua 3 STB dan juga buat BEM STB Al-Ulum Terpadu. Sukses buat acaranya dan ya ke depan semakin ditingkatkan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Muhammad Khairil SHI yang telah memberikan materinya. Semoga semua yang telah disampaikan oleh Bapak Khair tadi menjadi motivasi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan dan peserta yang ikut bergabung di forum Zoom ini. Dan saya mohon maaf bila mana dalam membawakan acara terdapat kesalahan baik dari segi tutur kata maupun bersikap. Untuk mengakhiri acara ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang belum absen, bisa linknya ada di kolom chat ya. Saya Murni mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.